Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan ini adalah kita akan belajar tentang hukum Newton atau di sini kita sering sebut dengan dinamika partikel. Langsung saja apa saja yang akan kita pelajari di hukum Newton? Yang pertama ada gaya Newton. Gaya Newton di sini ada beberapa ya. Ada gaya yang sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya nanti kita akan ada beberapa. Contohnya ada tegangan tali, gaya normal, gaya gesek. Kemudian gaya tak sentuh adalah contohnya adalah gaya gravitasi, gaya yang ditimbulkan oleh medan, dan gaya ditimbulkan oleh listrik statis. Kemudian kita akan pelajari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Langsung saja, ini adalah istilah dasar yang akan kita bedakan antara kinematika dengan dinamika. Kalau kinematika yang sudah kita bahas sebelumnya, di materi sebelumnya, adalah berdasarkan dia hanya meninjau pada pergeseran kecepatan dan percepatan. Tapi tidak ditanya penyebab dari benda tersebut kenapa bergerak. Nah, kalau di dinamika, ini adalah kita benar-benar akan menganalisis kenapa benda itu bergerak, oleh siapa benda itu bergerak. Nah, perubahan gerak ini pasti akan dijelaskan dengan konsep gaya, massa, dan momentum. Oke, berikutnya. Perubahan gerak ini akan menyebabkan percepatan. Jadi, perubahan gerak bisa nanti menyebabkan percepatan. Perubahan bentuk akan mengakibatkan deformasi. Oleh karena itu, gaya ini akan menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungannya dan termasuk dalam kategori besaran vektor. Maka resultan gaya yang bekerja ketika benda itu dalam keadaan seimbang. Seimbang itu artinya kalau misal ada ke kanan itu 100 Newton dan ke kiri 100 Newton, maka tidak ada gaya yang bekerja, maka sigma F-nya 0. Atau benda dalam keadaan diam, seimbang itu artinya diam, bisa kita artikan seperti itu. Interaksi. Berdasarkan interaksinya, gaya kita bedakan menjadi dua, yaitu gaya yang disebabkan oleh kontak langsung, ada juga gaya yang disimbolkan dengan secara jarak jauh. Contohnya adalah medan gaya. Apalagi contohnya, misal ada elektrostatis ya. Terus apalagi ada gaya gravitasi. Ini tidak ada yang namanya interaksi ya, interaksi atau kontak langsung ya. Secara langsung ini tidak perlu karena dia yang penting adanya medan gaya, kemudian dia akan terpengaruh oleh medan gaya tersebut. Contohnya gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya listrik ya. Di sini sudah dijelaskan. Oke, kita tinjau dulu gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang kita sebut dengan G, gravitasi. G sama dengan massa kali gravitasi. G di sini adalah percepatan gravitasi. Terus ada gaya oleh tegangan tali. Jadi kalau tegangan tali, maka ini ada T ke atas, W-nya ke bawah. Gaya normal adalah gaya yang selalu tidak lurus bidang. Jadi di sini kalau kalian melihat ada suatu benda kemudian ditarik dengan F dengan arah horizontal, maka yang terjadi sebenarnya adalah yang pertama, kalau ini lantainya kasar maka timbul yang namanya gaya gesek. Gaya normal pasti ada karena dia selalu tidak lurus bidang. Gaya berat pasti ada, dia selalu menuju ke pusat. Maka untuk gaya gesek rumusnya adalah mu kali normal. Nah, kalau bidangnya seperti ini ya berarti normalnya dia akan selalu tegak lurus bidang. Jadi seperti ini gambarnya. F-nya ke bawah. Ini juga sama nih seperti ini. Ya. Tegangannya pasti dia selalu ke atas, W-nya ke bawah. Jadi kita ada berapa ya jenis-jenis gaya? Ada gaya normal, ada gaya gesek, ada gaya disebabkan oleh tegangan tali, ada gaya yang disebabkan oleh berat. Ya. Terus kita baru masuk ke hukum
Newton 1. Apa bunyi hukum Newton 1? Hukum Newton 1 ini berbunyi adalah artinya adalah kelembaban. Artinya benda bergerak akan cenderung bergerak lurus beraturan. Benda diam akan cenderung diam jika tidak ada gaya yang bekerja. Artinya, selama resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya, yaitu benda yang diam akan selalu diam dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang mempengaruhi. Jika sigma F-nya sama 0, maka yang terjadi A-nya sama dengan 0. Ini kita sering sebut dengan hukum kelembaban atau kemalasan. Jadi kalau saya analogikan, nggak mungkin ya, sangat tidak mungkin ketika kita bangun tidur langsung lari. Kita akan mempertahankan kedudukan awalnya. Contoh lagi hukum penerapan hukum Newton apa? Yaitu adalah ketika kita naik motor, misalnya atau naik sepeda, kemudian direm secara mendadak. Kita yang tadinya bergerak akan mempertahankan posisi kita pada saat bergerak. Maka yang terjadi adalah kita terpelanting ke depan. Ya, itu contoh-contoh dari hukum 1 Newton. Massa atau kelembaban. Kita bisa artikan massa itu adalah kemampuan untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi semakin besar massa, maka semakin besar pula kekuatan, ya. Jadi kekuatan untuk menggesernya adalah semakin sulit. Maka sifatnya adalah sistem inersial. Jika pengaruh dari luar tidak dapat diabaikan, ya, seberapa jauh sebuah benda mampu mempertahankan sifat kelembabannya, ya. Maka massa ini sifatnya adalah skalar, besaran skalar. Hukum 2 Newton adalah percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka sigma F sama dengan M kali A. Jadi kalau ada suhu X, maka sigma Fx. Maka di sini ada satuan untuk gaya yaitu Newton kilogram meter per sekon kuadrat. Ya. Kita bisa juga artikan sebagai sebuah Martin. 1D ini adalah 1 gram cm sekon Martin. Hukum ketiga Newton sekarang. Hukum ketiga Newton bunyinya adalah jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dengan arah berlawanan. Artinya di sini adalah terjadi yang namanya aksi reaksi. Contohnya adalah ketika saya mendorong tembok, tembok juga mendorong saya dengan gaya yang berlainan arah. Maka F12 sama dengan min F21. Jadi paham ya, negatif ini adalah menandakan bahwa dia arahnya berlainan arah. Oke, gaya gesek, maka di sini ada gaya gesek yang dalam keadaan diam dan gaya gesek yang ada pada keadaan bergerak. Bagaimana kalau dalam keadaan diam? Maka disebut dengan gaya gesek statis. Contohnya, ketika saya mendorong meja, saya padahal sudah punya atau mengeluarkan gaya, tapi meja tersebut belum bergerak. Maka itu adalah gayanya adalah sigma F-nya sama dengan 0. Tapi kita sudah keluar gaya, ya. Maka disitu adalah kita sering artikan sebagai gaya gesek statis. Sebaliknya dengan gaya gesek kinetis, kinetis adalah gaya gesek yang setelah kita menarik benda tersebut dengan suatu gaya dan benda tersebut memiliki yang namanya gaya gesek. Gaya gesek ini pasti akan dipengaruhi oleh koefisien gesek atau koefisien gesek antara lantai dengan kolom. Ya. Oke. Jadi gaya gesek ada dua, gaya gesek statis dan kinetis. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.